Halo, selamat malam teman-teman, apa kabar semua? Oke, ketemu lagi ya di channel YouTube-nya STC. Oke teman-teman, nah di video kali ini aku udah mau sharing lagi atau membahas lagi nih salah satu emiten yang cukup berpotensi untuk kita perhatikan di perdagangan bulan Mei ini, khususnya setelah habis libur lebaran tanggal 9 Mei 2022 di pekan kedua. Emitennya itu dari sektor pertambangan, kodenya DOIT. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Kenapa sih DOIT ini cukup menarik? Oke. Kalau dari sisi teknikalnya, kemarin DOIT 2 hari yang lalu berhasil breakout kembali di atas MA20-nya. Namun di perdagangan terakhir tanggal 28 bulan 4-nya agak kurang bagus ya guys, candle-nya membentuk doji. Oke, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, aku mau cek dulu sedikit tentang DOIT dari segi fundamentalnya. Fundamental singkatnya, revenue-nya itu di kuartal ketiga 2021 8,5 triliun, naik dari banding tahun 2020. Net profit masih kurang bagus di kuartal 3, minus 230 miliar. PI-nya minus, PBV-nya 1 kali. Nah, kita harus waspada di debt equity ratio ini agak gede ya guys, cukup worry nih. Oke, kemudian apa sih yang membuat harus kita bisa diperhatikan di minggu nanti? Itu salah satunya ini guys, berita DOIT cetak laba 280.000 USD di tahun 2021. Artinya laporan keuangan full year yang udah keluar ini dari yang minus di kuartal 3-nya sekarang di laporan akhir tahunnya ternyata sudah plus ya guys, sudah mencetak net profit. Sehingga menurut saya ini menjadi salah satu sentimen atau katalis positif untuk DOIT. Oke, balik lagi guys. Sebelumnya kita lihat dulu dari harga coal price acuan yang juga masih cukup tinggi di angka 326 USD per metric ton. Kalau kita lihat dari Mei 2021 juga masih terlihat bullish ya guys ya harga coal acuannya. Kita harus waspada jika harga coal ini turun di bawah 260 atau 267. Ini karena support neckline ya guys. Kalau ini sampai jebol, bisa jatuhnya lumayan nih, bisa balik ke area 140-an lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke teknikalnya guys. Kenapa DOIT ini cukup menarik? Oke, di sini kita bisa lihat ya guys ya. Ini masa konsolidasi yang cenderung turun, masa konsolidasinya. Oke. Membuat menarik adalah di sekitar sini nih guys. Di bulan Februari udah terlihat menarik nih deh. Ada peningkatan volume yang tadinya kosong volumenya, kemudian mulai meningkat diimbang dengan kenaikan harga sahamnya juga ya, dari 250 sampai ke 470 diimbang dengan peningkatan volume. Dan ini bagus, kemudian dia membentuk sebuah bullish panel di breakout dengan peningkatan volume sampai akhirnya saat ini dia koreksi kembali, dan menurut saya ini masih koreksi yang wajar ya, dan bisa kita lihat juga masih berada di dalam bullish channel ya. Terakhir itu di tanggal 25 bulan 4 dia sempat turun ke bawah 480, namun berhasil rebound kembali dan naik hingga ke area 500-an. Saat ini posisinya DOIT ditutup di harga 454. Oke. Untuk trading plan-nya sendiri gimana? Saya pribadi akan ambil DOIT ini di harga di sekitaran MA20-nya guys. Area buy pertama saya itu di 5.15 sampai 5.30. Oke, kita catat ya.
Break pertama 515 sampai 530. Untuk porsinya pembelian pertama saya biasa lakukan itu antara 25% sampai 30% guys. Jadi misal teman-teman itu mau beli 1 juta, ya berarti di pembelian pertama ini kita beli 300.000 dahulu. Oke, kemudian antisipasi apabila ternyata sehabis dibeli dia lanjut koreksi, aku akan pasang target pembelian yang kedua itu di harga di sekitaran sini, di area support. Ini di area support ini ya guys ya, harganya itu di 450 sampai 465 deh, kita pasang 450 sampai 465. Oke, 40 sampai 465. Porsinya di pembelian kedua ini 70%. Oke, untuk area stop lossnya di mana nih Pak? Oke, biasanya saya itu stop loss maksimal 7-8%. Kalau kita beli di area pembelian ini, kemungkinan average kita akan ada di sekitar sini 488 sampai 490. Maka stop lossnya sekitar sini guys, antara 430 atau 440 boleh. Jika dia turun di bawah harga ini, naikin dikit, oke, sekitar sini. Nah ini biasanya saya stop loss dulu guys, atau minimal buang separuh. Jika terjadi breakdown, false breakdown, nah untuk antisipasi biasanya saya buang separuh dulu, atau lebih baik kalau memang teman-teman udah nggak yakin bisa langsung buang semua aja, nggak apa-apa. Masih banyak saham-saham yang berpotensi untuk kita perhatikan lagi. Oke, kemudian untuk target price-nya kita copy aja dari sini, kita pasang di sini, asumsikan. Oke, yang pertama udah jelas ya, saya pasang target price-nya dekat area resisten sekitar sini, atau kalau di sini mungkin banyak juga trader-trader yang pasang target sini, maka kita turunin sedikit aja bisa. Di sini di 624-625 nih, upsetnya 18%. Target price pertama, apabila dia bisa breakout resisten 645 ini, maka targetnya bisa ke 680-an ya guys, 680 sampai 690. Tapi untuk target pertamanya kita ada di sini dulu ya, 625-an. Oke, kita kasih garis hijau. Kalau kita lihat dari big picture-nya dengan menggunakan weekly time frame, ini juga cukup menarik guys, karena dia udah breakout dari dia punya pattern cup and handle. Ini targetnya belum tercapai ya guys, targetnya masih belum tercapai, hampir tercapai tapi belum tercapai. Target cup and handle-nya itu di 795 sampai 800. Mudah-mudahan tercapai ini guys. Yang balik ke daily candle-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak, apabila dia sideways keluar dari bullish channel gimana? Masih bisa di hold. Yang penting dia nggak breakdown support sebenarnya guys. Nah ini kalau ini ada support kan di 480. Nah ini kalau 480 ini jebol nih, udah warning. Tapi kan kita ada pembelian buy kedua di sini untuk antisipasi false breakdown, maka saya pembelian kedua itu di support yang di area sini. Tapi kalau teman-teman yang nggak sabar nunggu dia udah sideways ke sini, nah balik lagi ke keputusan masing-masing teman-teman, mau tetap di hold atau pindah ke saham yang lain. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman trader yang masih pemula dan teman-teman trader yang
kesulitan dalam screening saham karena kesibukan adanya pekerjaan utama, sehingga tidak bisa memantau market dan menemukan saham-saham potensial. Oke, semua selamat malam semua, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.